dalam Al-I'tibar fi Ma'rifatin Nasikh wal Mansukh min al-Athar karya Al-Hamdani. Kalau tidak salah kira-kira halaman 98, saya sudah lupa itu. Thiqatun shaduq salihul hadis. Ini seorang rawi yang kredibel. Kalau dia rawi yang kredibel, maka laporan hadisnya diterima. Maka hadis kunut subuh bersumber dari Abu Ja'far Ar-Razi itu sahih. Tetapi kemudian oleh Ibnu Taimiyah dan lainnya, Abu Ja'far Ar-Razi dianggap tidak kredibel. Karena dia tidak kredibel, maka hadisnya tidak sahih. Meskipun dalam tafsir nanti kalau dari Ar-Rabi, dari Anas itu dianggap benar. Saya tidak paham, agak sulit di sini. Ketika Abu Ja'far Ar-Razi terima dari Ar-Rabi, dari Anas bin Malik, untuk bidang tafsir dia diterima, tapi untuk hadis la yuqbal. Ini agak rumit. Maka kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, hampir sekian persen itu mesti Abu Ja'far Ar-Razi, Ar-Rabi, Anas dan seterusnya sebagai tafsir yang diterima. Tapi kenapa ketika bicara hadis dia di impeachment, di diskualifikasi, tidak lulus fit and perfect. Yang lebih menarik adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah oleh para ahli hadis dianggap orang yang tidak kredibel. Nah, itu nanti lihat di dalam Muqaddimah Musnad Imam Zaid bin Ali, Syiah Zaidiyah. Lihat juga dalam Muqaddimah kitab Musnadul Imam Al-A'zam Abu Hanifah 2 jilid. Abu Hanifah, coba. Ini kan terakhir. Masangnya nanti matannya sekarang. Kalau tadi rawinya, sekarang matannya. Jadi saya tegaskan bahwa kunut sholat subuh tidak perlu lagi diragukan keabsahannya, karena menurut para muhaddisin yang berafiliasi ke mazhab Syafi'i, dia sudah kredibel dan sahih hadisnya. Di Indonesia ini, karena munculnya orang-orang yang kembali belajar hadis, akhirnya sebahagian stop kunutnya. Dan dampak dari kunut dan tidak kunut tidak kecil dalam keutuhan NKRI. Bukan kecil, besar. Jangan main-main. Kunut dan tidak kunut, ini sudah menimbulkan luka yang tidak gampang disembuhkan. Kenapa terjadi? Karena dimulai umat boleh meragukan kredibilitas ulama. Saya ambil contoh lain, kekacauan beragama di Indonesia. Dulu umat Islam Indonesia itu biasa mengadakan sholat sunat tasbih. Sudah berjalan. Muncul sekelompok orang dari Timur Tengah menggunakan rujukan karya Bin Baz, Utsaimin, dan rujukan Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi di pengajian umum. Bid'ah, benturan umat. NKRI terganggu. Tapi tahun 2000-an ulama Wahabi Syekh Albani menyimpulkan hadis sholat tasbih adalah sahih. Apa tidak linglung kita? Berkelahi sudah, kembali tidak mungkin. Malu dia. Apa mau dia minta maaf? Saya minta maaf, ternyata hadis sholat tasbih itu sahih. Saya mau ikut sholat tasbih ya. Belum saya dengar. Perkelahiannya, berkelahi iya, tapi akurnya belum sempat. Rekonsiliasi tidak ada. Contoh lain, kita kaum muslimin Indonesia dari dulu sudah biasa menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa. Muncul lagi-lagi yang model tadi itu. Bid'ah, karena malam nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih hadisnya. Sebahagian merasa bangga menemukan argumen baru. Namanya baru biasanya promosinya dan kuat dan tampilannya meyakinkan.
nih ternyata hadis nisfu Sya'ban itu dhaif, bid'ah, benturan. Belakangan Albani menulis lagi khusus tentang nisfu Sya'ban dan kesimpulannya hadis nisfu Sya'ban adalah sahih, tidak dapat diragukan lagi. Hanya mau menimbulkan perpecahan di dalam. Saya kok berpikir ke depan mestinya pemerintah turun tangan di sini, Pak, dan ramai turun tangan. Kalau muncul kelompok-kelompok bawa produk baru atau casing baru, jangan disikat, sikap aja. Mas, jaga NKRI. Di dalam keberagamaan ini kita bertanggung jawab. Dan saya kira bukan tugas saya, pokoknya tugasnya seragamnya hijau-hijau itu loh. Kalau hijau NU lain urusannya, tahlil aja. Sing hijaunya belang-belang, yang sepatunya 7 kilo, itu tugas. Lah, itu hadis. Hadis, kemudian matannya. Ada hadis mengatakan bahwa apabila kamu akan bersujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis ini diterima sebagai sahih. Apabila salah seorang di antara kamu akan bersujud, janganlah ngebrek seperti keledai. Dan hendaknya dia meletakkan tangannya dulu sebelum kakinya. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa hadis ini maklum. Maklumnya apa? Teks pertama benar, tapi bagian akhir kalimat itu kok malah nabrak pesan awal. Kalau sujud jangan seperti keledai. Mestinya kan hendaknya kaki dulu baru tangan. Karena apa? Keledai biasanya tangannya dulu. Katanya tidak boleh tangan dulu, tidak boleh kayak keledai. Kok suruh tangan dulu? Mestinya kan kalau tidak boleh kayak keledai, kaki dulu. Dengkul lah kayak kue lah, benaya mah. Lutut lah. Maka kelompok ulama dulu mengatakan ini maklum. Jadi harusnya mana? Wal yadu' rukbatayhi qabla yadayhi. Seharusnya ujung hadis hendaklah dia meletakkan lututnya sebelum kakinya. Beres. Sebelum tangannya. Muncul lagi Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sifatus Shalah mengatakan hadis ini tidak maklum. Udah bener. Tidak boleh seperti keledai. Jadi gimana? Ya harus tangan dulu loh. Kok gitu? Lah iya, sebab yang namanya keledai itu yang disebut tangan adalah kaki belakangnya. Lah buktinya lawan kukur kaki yang belakang. Rumit gitu. Kalau nendang pakai kaki depan apa belakang? Tinju kaki belakangnya, berarti itu tangannya.